Assalamualaikum, halo semua, ketemu lagi di YouTube Catatan Mardiana. Kali ini Mardiana akan mencatat bab 1 dalam penelitian tugas akhir atau skripsi ya, secara umum. Oke, karena ada beberapa kampus yang punya cara sendiri dalam penulisan karya ilmiah, tugas akhir atau skripsi. Nah, saya akan berbicara dulu secara umum apa saja isinya di bab 1 pendahuluan dalam tugas akhir atau skripsi. Ya, oke. Biasanya yang pertama, ini ya sudah ada. Saya pakai sampel dari mahasiswa. Kemudian saya cek satu persatu apakah isinya sudah betul atau belum secara umum. Ini ada bab 1 namanya pendahuluan, sudah betul. Kemudian bab 1, subbab 1 latar belakang, bab 1 subbab 2 rumusan masalah, bab 1 subbab 3 batasan masalah, bab 1 subbab 4 sistematika penulisan. Oke, dia berarti ada subbabnya ada 4 ya. Secara umum penulisan di dalam bab 1 pendahuluan seperti itu ya, tapi ada beberapa yang ditambahin. Misal bab 1 subbab 1 di sini latar belakang. Ya, di sini latar belakang. Kemudian bab 1 subbab 2 ada rumusan masalah. Kemudian bab 1 subbab 3 batasan masalah. Kemudian bab 1 subbab 4 sistematika penulisan. Nah, sebelumnya ini, sebelum sistematika penulisan biasanya ada bab 1 subbab 4, 1 subbab 4 ya. Di sini ada manfaat dan tujuan penelitian. Ada manfaat dan tujuan penelitian. Baru di sini yang paling terakhir di bab 1 subbab 5 ada sistematika penulisan. Ya, secara umumnya seperti ini. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Ya, misal ada beberapa yang sistematikanya hilang. Ya, ada yang batasan masalahnya hilang, tidak ada. Ya, jadi secara umum ada rumusan masalah, kemudian latar belakang, rumusan masalah, kemudian manfaat dan tujuan. Kalau lengkapnya secara umum seperti ini, ya ada 5 subbab. Oke, sekarang kita bedah satu-satu penulisannya. Oke. Kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk penulisannya, tata caranya, marginnya dan lain-lain ya. Sudah. Kemudian ini saya ini marginnya sudah betul ya, 3344. Kemudian cek ininya Times New Roman. Times New Roman. Kemudian 14 saja ya. Kemudian spasinya 1, center di tengah sudah. Kemudian ditebalkan. Oke. Bab 1 pendahuluan, kemudian di bawahnya spasi. Bab 1 ini bacanya bab 1 subbab 1 latar belakang. Nah, yang menjadi catatan penting dan selalu mahasiswa salah dalam penulisannya adalah di bagian ini, angka ya. Kalau ada yang menuliskan bab 1 pakai Romawi, kemudian di subbab pakai huruf biasa, abjad biasa begini, angka, itu salah ya. Karena yang namanya penomoran atau kalau di laptop itu numbering, dia harus urut. Kalau Romawi berarti di sini pakai Romawi. Kalau angka di sini pakai angka. Nah, di dalam penelitian, di dalam karya ilmiah, tugas akhir atau skripsi
kita menggunakan angka, bukan Romawi, bukan huruf. Misalkan bab A nggak ada, bab 1 pakai Romawi juga tidak ada, ya, pakainya angka. Oke. Kenapa? Karena yang namanya angka itu tidak terhingga. Misal ada penulisan bab 1, kemudian yang terakhirnya adalah bab 1000. Ya, kalau misalkan kita di pengadilan itu babnya juga banyak. Nah, kemudian yang ini subbab juga sama. Misalkan ada yang subbabnya sampai 2000 sekian. Ya, kalau di pengadilan itu biasanya babnya sangat banyak. Makanya untuk penomoran itu tidak menggunakan huruf Romawi karena dia terbatas dalam penulisannya dan membingungkan. Makanya pakainya adalah angka. Ya, ini sudah saya ganti, 1 pakai angka, kemudian yang sini sudah betul bab 1 subbab 1 latar belakang. Oke. Ya. Kemudian ini dia berantakan penulisannya. Saya ubah dulu. Jadi yang namanya penelitian itu penulisannya pakai Times New Roman, size fontnya 12, spasinya ganda. Ya, spasinya ganda. Kemudian 3344 dan berhalaman. Oke, ini harusnya nggak usah diedit ya. Kemudian di setiap subbab dia pakai huruf tebal. Oke, sudah begini. Kemudian kita cek penulisannya. Di bagian latar belakang di sini ada di sini ada 4 paragraf. Kalau Anda menulis latar belakang, jangan terlalu banyak. Ya, cukup maksimal 1 halaman yang menggambarkan keseluruhan ide dari penulis, yang menggambarkan semua judul yang sudah Anda pilih. Ya, jadi 1 di latar belakang ini harus menggambarkan keseluruhan. Yang paling penting adalah di latar belakang ini pembaca mengetahui alasan penulis kenapa melakukan penelitian ini. Ya, kenapa sih sebegitunya penting judul yang sudah dipilih oleh penulis? Alasan kuatnya apa? Itu ada di latar belakang. Ya. Oke, maksimal ini 4 paragraf, bisa ditulis sampai 7 paragraf. Ya, alasannya penulis karya ilmiah ini. Saya akan cek apakah dia sudah menggambarkan keseluruhan ide, alasan kenapa dia memilih judul penelitian ini. Batu granit adalah salah satu jenis batu. Ini saya buka dulu tentang judulnya ya. Ingat-ingat judulnya. Analisis pengaruh batuan granit sebagai bahan pelapis terluar kitchen set pada rumah modern perumahan Cinta Pesona klaster di Cianjur, Jawa Barat. Studi kasus bla 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 sesuai dengan teori atau pendekatan yang dipakai sesuai dengan program studi. Nah, ini saya titik-titik karena saya tidak paham dengan teori yang digunakan di dalam setiap program studi yang Anda ambil. Ya, ini disesuaikan saja. Kemudian cek, saya sudah baca secara keseluruhan. Nah, ini ada catatan dari saya. Catatan yang paling penting, lepas dari tata bahasa dulu. Ya, ini di bab pertama
bab pertama. Di paragraf pertama Anda isi dengan basa-basi. Anda isi dengan basa-basi dulu. Misal dewasa saat ini batu granit sangat diminati oleh sebagian desain interior. Ya, misalnya sebagian arsitek atau lain-lain. Nah, ini diisi dulu dengan basa-basi, ya. Baru nanti diisi dengan pernyataan dari seorang ahli. Artinya dia menggunakan pengertian. Nah, ini kan langsung pengertian, ya. Yang bab paragraf pertama diisi basa-basi dulu. Kemudian baru ini di paragraf 2. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini dari seorang ahli, ya, ditandai dengan adanya nih pengertian, ya. Batu granit adalah, terus batuan beku dalam artinya batuan yang terbentuk dari. Nah, ini kan pengertian. Anda harus mencantumkan sumbernya, ya. Anda mengkutipnya dari mana? Bukunya apa, penulisnya siapa, kemudian tahun berapa, halaman berapa. Anda tulis di bagian akhir sini. Saya akan memberikan video tentang cara mengkutip, ya, di video saya selanjutnya. Nih, harus ada di sini supaya Anda tidak dianggap plagiat, ya. Kemudian banyak batuan granit banyak macamnya berdasarkan warna. Ini masih di bagian yang sini. Kemudian ini catatan selanjutnya yang tidak boleh adalah ini, ya. Ini catatannya. Di dalam penulisan karya ilmiah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, tidak boleh ada kata ganti orang. Saya, aku, kamu, dia, kita, kami. Ya, ada yang menggunakan penulis atau peneliti, ada yang tidak menggunakan. Yang pasti tidak boleh menggunakan kata ganti orang. Nah, kalau Anda menemukan seperti ini, Anda harus ganti kalimatnya. Di sini banyak dia pakai yang saya merah-merah itu. Ya, dia pakai kata ganti orang. Ini tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya yang suka ditulis adalah ini. Nah, tidak boleh ada kata tanya di tengah kalimat. Ya, karena tidak begitu penting. Anda harus merubahnya atau Anda harus menghilangkannya. Ya, apa, bagaimana, siapa di tengah kalimat. Oke. Kemudian penting lagi di sini di bagian akhir yang biasanya sering keceplosan, penulisannya adalah tidak boleh ada harapan. Tidak boleh ada kesimpulan di latar belakang. Karena latar belakang itu paling awal. Nggak mungkin Anda belum melakukan penelitian, Anda sudah memberikan simpulan. Sederhananya begini, Anda pertama kali ketemu dengan orang, ya, dengan gebetan Anda, baru ketemu sekali, langsung Anda bisa menyimpulkan, oh ini orang ini baik, orang ini lucu, orang ini humble. Nggak mungkin, ya. Anda harus pendekatan lebih jauh, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru Anda bisa menyimpulkan, oh orang ini baik untuk saya, baik untuk lingkungan sekitar. Sama seperti karya ilmiah, ya. Anda tidak boleh di awal melakukan kesimpulan, ya, memberikan kesimpulan. Wong belum ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 yang dilakukan kok tiba-tiba sudah memberikan kesimpulan. Nanti simpulan ada di bagian terakhir bab 5 setelah Anda melalui proses bab 1, 2, 3 dan 4. Ya, tidak boleh. Bagian akhir harusnya ditulis dengan berdasarkan paparan latar belakang di atas,
maka saya memilih judul bla 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 sebagai penelitian tugas akhir. Ya, itu di bagian terakhir. Anda penekanan, kalimat pernyataan yang menekankan bahwa di atas, paragraf di atas adalah alasan kuat saya dalam mengambil keputusan untuk meneliti kasus ini, meneliti masalah ini. Ya. Kemudian setelah saya tadi membaca ulang, belum ada penjelasan singkat tentang teori atau pendekatan yang digunakan oleh penulis atau peneliti. Nah, di sini Anda harus mencantumkan. Ya, setelah di sini basa-basi, kemudian paragraf 2 ada sedikit tentang pengertian topik utama yang akan Anda bahas. Kemudian paragraf ketiga yang di sini masih boleh dilanjutkan dengan topik yang penting tadi, nyambung dari yang sini. Kemudian yang di sini alasan kuat. Kenapa Anda memilih topik ini? Ya, kenapa Anda memilih topik di paragraf 2 dan paragraf 3? Kemudian setelah memiliki alasan kuat, Anda harus punya pisau untuk membedah masalah tadi. Ya, ada ada sepotong daging. Ya, saya analogikan ada sepotong daging. Anda mau bikin daging itu bentuk dadu sesuai dengan selera Anda, maka Anda harus punya pisau yang tepat. Gak mungkin Anda pakai pisau buah. Anda harus menggunakan pisau daging yang tajam. Sama seperti ketika Anda penelitian. Anda harus punya teori atau pendekatan yang kuat untuk melakukan pembedahan penelitian ini. Masalah ini dapat terpecahkan ya dengan menggunakan pisau itu. Pisau itu adalah teori yang sudah Anda pahami secara betul dan Anda sudah suka, cinta dengan teori itu sesuai dengan bimbingan dengan dosen pembimbing. Ya, Anda harus cantumkan di sini sedikit satu paragraf ya atau 2 sampai 3 kalimat. Kemudian setelah itu di sini setelah Anda punya pisaunya, Anda bedah-bedah, kemudian caranya gimana sih untuk bisa mengolah daging tadi. Saya sudah punya daging, saya sudah punya pisaunya, sudah saya potong-potong dengan pisau itu. Kemudian ini mau saya apakan ya dagingnya. Nah, sama seperti penelitian, setelah saya punya teorinya, masalah penelitian saya tadi, enaknya bedahnya bagaimana ya. Nah, itu ada metodenya, ada caranya. Anda tulis sekilas metode penelitian. Ya, disambung satu paragraf dengan teori boleh, dipisah boleh. Berarti di paragraf keempat. Ya, itu boleh sedikit aja. Ya, jangan terlalu banyak. Nanti yang banyak ada di bab 2. Ini hanya pengantarnya. Nah, kemudian Anda tulis subjeknya. Ini belum ada tempat penelitiannya, di sini juga belum ada. Ya, di latar belakang ini. Tadi tempat penelitiannya adalah mana? Nah, tempat penelitiannya adalah Rumah Modern Perumahan Cinta Pesona Klaster di Cianjur, Jawa Barat. Di sini tidak ada. Ya, berarti Anda harus mencantumkan tempat penelitian Anda dan periodenya. Periode itu berarti tahun. Di sini, ya. Nah, tempatnya harus ada. Nah, itu yang namanya latar belakang. Jadi ketika orang membaca penelitian Anda, yang dibaca pertama adalah latar belakang, karena ini adalah sentralnya, hal yang paling penting, dan saya anggap latar belakang tidak ada di Google. Ingat, tidak ada di Google atau di internet, karena ini murni pikiran asli, ide asli dari penulisnya atau penelitinya. Ya, tidak mungkin Google tahu alasan Anda kenapa Anda melakukan penelitian ini. Nggak mungkin internet tahu alasannya.
Ya, kenapa Anda memilih penelitian ini? Yang tahu alasannya adalah Anda sendiri. Ya, sama seperti tadi ketika saya analogikan, nggak mungkin orang tahu Anda suka sama orang alasannya apa. Yang tahu adalah Anda sendiri. Ya, makanya saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, dalam penulisan karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi itu sama seperti ketika kita jatuh cinta. Ya, butuh proses, butuh pendekatan. Tidak mungkin tiba-tiba Anda memberikan kesimpulan. Ya, butuh mood yang baik juga. Ya, sama seperti karya ilmiah. Ya, nggak mungkin ada kata ujuk-ujuk di dalam karya ilmiah. Oke, ini tentang latar belakang. Kemudian kita masuk di bab 1 subbab 2 rumusan masalah. Nah ini tidak boleh ya conjunction di depan, diganti berdasarkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terbentuk rumusan masalah sebagai berikut. Nah, ini terlalu panjang. Ya, ini terlalu panjang. Bisa Nah, cukup seperti ini ya, pendek. Di antaranya baru ini saya hapus dulu ya. Baru nanti penulisan rumusan masalah sesuai dengan cara penulisan di kampus masing-masing, karena ada yang menggunakan kalimat pernyataan, ada yang menggunakan kalimat tanya. Kalau kalimat pernyataan berarti panjang dan diakhiri dengan tanda titik. Kalau kalimat tanya pasti diakhiri dengan tanda tanya dan dia lebih singkat ya, dengan menggunakan kalimat sederhana. Nih. Kemudian yang namanya rumusan masalah berarti dia harus menggambarkan secara keseluruhan dari masalah yang akan dia teliti. Ya, kita balik lagi ke judul. Yaitu yang namanya rumusan masalah. Berarti rumusan masalah itu masalah yang ingin dipecahkan di dalam penelitian. Jadi dia harus menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian, kemudian kalimatnya harus jelas dan sederhana, kemudian tidak terlalu panjang kalimatnya. Ya, itu yang namanya rumusan masalah. Kemudian subjek dan objeknya harus jelas. Ya, kemudian masalah penelitian itu dasar identifikasi jenis data relevan yang perlu ada di dalam penelitian. Kemudian dasar penentuan desain penelitian dan dasar metode analisis data yang dapat digunakan. Jadi dia harus menggambarkan secara keseluruhan. Nah, kalau ini jangan sekali-kali Anda menggunakan atau membuat rumusan masalah dengan pengertian. Hello, pengertian itu ada di bab 2 ya. Di bab 2, apa saja karakteristik? Nah, no. Ini ada di bab 2. Ya. Tidak menggambarkan apapun dari latar belakang ataupun judul. Kemudian apa saja sifat fisik dari karakter? Enggak ada masalah di sini. Ini nanti dipaparkan di bab 2 juga. Apa hubungan antara sifat fisik batuan granit terhadap aktivitas di dapur? Suat. Apa yang mau diteliti? Ya. Kalau Anda mau meneliti berarti ada masalah di situ, ada muncul masalah dari situ. Kalau nggak ada masalah ngapain diteliti ya? Ini tidak menggambarkan apapun ya dari judul atau alasan kenapa memilih judul di atas. Kemudian ada batasan masalah. Jadi kita membatasi
kalimatnya kalimat sederhana, jelas, dan tidak kalimat tanya. Dia kalimat pernyataan, diakhiri dengan tanda titik. Dan harus ada kaitannya dengan rumusan masalah. Nih, ya harus berkaitan. Di batasan masalah, dia lebih mempersempit, membatasi dari rumusan masalah. Oh, saya hanya meneliti tentang ini, tidak meneliti tentang itu. Kemudian ada manfaat dan tujuan penelitian. Segala sesuatu yang isinya menguraikan kegiatan penelitian. Ya, ini ada di sini manfaat dan tujuan penelitian. Kemudian manfaatnya nanti ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di sini ada nanti ya. Anda tulis manfaatnya, jangan terlalu banyak, cukup 3 saja. Ya, manfaat dan tujuan. Ya. Kalau di sini ada manfaat dan tujuan, berarti di sini ditulis bab 1, subbab 1, subbab 1. Kemudian yang di bawah sini, ini subbab 4. Yang di sini bab 1, subbab 4, subbab 2. Oke. Nah, ya di sini. Baru di sini nanti sistematika penulisan sesuai dengan apa yang Anda akan tulis di keseluruhan karya ilmiah, tugas akhir atau skripsi. Ya, ada bab 1, Anda uraikan isinya apa, bab 2 Anda uraikan isinya apa, bab 3 Anda uraikan isinya apa, bab 4 Anda uraikan isinya seperti apa, dan bab 5. Ya, ada sebagian yang ada bab 6 dan bab 7. Ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, itu sistematika penulisan. Oke. Selesai di sini. Ya. Inilah tadi isi dari bab 1 pendahuluan karya ilmiah, tugas akhir atau skripsi. Secara umum penulisannya sama. Lebih dan kurangnya tergantung dari kampus, kebijakan kampus masing-masing ya, kaidah selingkung dari universitas masing-masing. Nah, ini tadi catatan Mardiana kali ini tentang bab 1 penulisan karya ilmiah, tugas akhir atau skripsi. Saya akan melanjutkan di video berikutnya bab 2. Ya, tentang apa? Anda harus cek terus, simak terus di video saya selanjutnya di YouTube Catatan Mardiana, karena Mardiana akan mencatat semua hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Terima kasih. Sekian, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.